tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan rawahul Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Ekonomi Syariah, program sarjana dari UPN Veteran Jakarta. Terima kasih sudah hadir di kelas besar untuk mata kuliah di usul fikih dan kaidah fikhiyah ekonomi syariah ya. Actually ini adalah kelas besar sehingga saya akan overview terkait dengan usul fikih, tidak hanya sebagai ilmu ya, tetapi juga sebagai riset metodologi dan juga sebagai satu metode atau cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya persoalan hukum ya, Islam, fikih, qanun dan juga ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Karena usul fikih dan kaidah fikih itu adalah dimensi dari hukum ya, maka ya yang dibahas adalah ahkamul khamsah ya. Ada haram ya, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada wajib atau halal ya. Jadi tidak lepas dari 5 hal ini. Nah, kemudian dalam konteks yang lebih luas, di level yang lebih tinggi, kita pun mengenal ada yang disebut dengan istilah maqasidus syariah atau maksud dan tujuan syariat ya. Ini dia pengembangan dari usul fikih dalam dimensi filosofis ya. Oke, saya awali dengan kita ketahui sekarang bahwa perkembangan dari ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia dan dunia ini sangat luar biasa, bahkan sudah memasuki ke fase real bisnis. Tentu saja dengan semakin luasnya ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, semakin banyak juga tantangannya ya. Dan ketika bicara tentang ekonomi dan bisnis syariah, tentu saja tidak lepas dari fikih muamalah ya, yang disebut dengan apa? Ahkamul khamsah. Tadi haram, makruh, mubah, sunnah dan halal. Nah, untuk menetapkan ahkamul khamsah ini, maka Islam memiliki seperangkat metode ya dalam penetapan fikih muamalah, yaitu disebut dengan usulul fikih ya, atau ilmu usul fikih yang di dalamnya ada istimbatul ahkam dan juga istidlalul ahkam. Nah, kita akan bahas dua istilah ini ya, termasuk juga maqasidus syariah, ada hifduddin, ada hifdun nafas, ada hifdul akal, ada hifdun nasl dan hifdul mal. Ada juga 5 ya, ada khamsah namanya maqasidul khamsah. Kalau yang usul fikih itu ada ada ahkamul khamsah, kalau di usul di maqasid itu ada maqasidul khamsah, ada 5. Nah, di sini kita menyebutnya dengan istilah Islamic approach atau pendekatan Islam. Kenapa? Nanti ya yang nanya ini kok kayak nggak nyambung ya. Bukan nggak nyambung, justru usul fikih yang teman-teman semuanya itu sudah pelajari, kemudian ternyata samrohnya atau hasilnya atau manfaatnya itu sebenarnya adalah memang untuk menetapkan 5 hukum tadi. Jadi kalau teman-teman nanya, kenapa sih kita harus belajar usul fikih? Apa sih manfaat dari belajar usul fikih? Termasuk kemarin kaidah fikihnya jelas sekali ya. Jadi belajar usul fikih tujuannya adalah untuk mengetahui segala sesuatu itu dari 4 atau dari 5 hukum ini. Sesuatu itu bisa haram, bisa sunnah, bisa mubah,
bisa makruh, bisa halal karena adanya usul fikih ini ya. Nah, dalam Islamic approach tentu saja dalam usul fikih ini kita awali dengan Islamic paradigm atau kita sebut juga dengan istilah apa? Akidah atau tauhid ya. Dari akidah dan tauhid ini biasa terkait dengan spirituality atau belief atau keyakinan kita yang tidak terkait dengan biasanya hukum atau aturan gitu ya. Sedangkan syariah ya dia terkait dengan apa? Dengan hukum ya. Syariah kemarin ada fikih, kemudian ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Baik fikih ibadah ataupun fikih muamalah itu diproses ya melalui usul fikih ya. Makanya kita mengenal ada sholat wajib 5 waktu. Kenapa disebut wajib 5 waktu? Karena jelas sekali ya dikatakan wa aqimus sholat wa atuz zakah, atau mungkin inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat yang wajib itu adalah 5 waktu gitu kan. Nah kemudian ada sholat yang lainnya yang disebut dengan sholat rawatib yang hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu artinya dalam usul fikih atau dalam fikih itu adalah ketika dikerjakan dilaksanakan dapat pahala, ketika dilaksanakan pun tidak apa-apa. Misalnya